Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman di channel Math Solution. Dalam pembahasan video saya kali ini ya, latihan soal berkaitan dengan suku banyak ya, atau nilai suku banyak, di mana materi babnya adalah materi polinomial juga sih bahasanya ya, boleh suku banyak, boleh polinomial. Oke, di sini lebih khususnya yang saya bahas adalah nilai suatu suku banyak tapi dengan cara Horner. Ada sih cara yang lain teman-temannya, yaitu cara substitusi. Dengan cara substitusi itu ada di pembahasan video sebelumnya. Ya, silahkan cek saja teman-teman di deskripsi video atau silahkan cek di channel YouTube saya. Langsung saja saya bahas atau mengenai penjelasan sedikit berkaitan dengan nilai suatu suku banyak ini. Ya, tapi dengan cara Horner. Ya, mungkin materinya sedikit saya kasih. Mohon maaf, sedikit kesalahan. Oke, jadi ini teman-teman ya. Nilai suatu suku banyak cara Horner. Misalkan nih ada suku banyak yang berbentuk AX pangkat 3. Maaf, FX sama dengan AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D. Jika akan ditentukan nilai suku banyak yang berbentuk X sama dengan K, maka fx-nya itu tinggal kita operasikan seperti ini ya, sehingga fk-nya seperti ini dan kita ubah bentuk seperti ini. Bagusnya sih biasanya kalau dengan cara Horner begini tanpa penjelasan ini pun biasanya kita bahas di latihan soal ya, itu bentuknya langsung diambil seperti langkahnya ini ya. Oke, mengenai sedikit penjelasan mengenai yang ini. Jadi A ini adalah koefisien yang itu ya, dari suku banyak. A, B, C, D yaitu koefisien semua suku banyak itu ya. Bagusnya nanti sebentar saya akan berikan contoh soalnya ya. Kemudian nilainya jika diganti untuk X sama dengan K, maka K-nya di sini diganti di sini, ditulis di sebelah kiri ya. Kalau K-nya negatif ya dia negatif teman-teman, begitu ya. Oke, jadi ini tinggal ditambah atau A-nya diturunkan, jadi K kali A ini dikali dia ya. Ini dikali teman-teman ya. K kali 1 K kali A ini ya, AK, kemudian ditambah. Oke, berarti AK tambah B, kemudian kita kali lagi dengan si K ini ya, jadinya AK kuadrat tambah BK. Oke, AK kuadrat tambah BK. Nah, hasilnya kita tambahkan lagi hasilnya ini, kemudian kita kali lagi dengan si K. Ini operasi ke sini tuh kali teman-teman ya. Maka hasilnya di sini ya, D. Kemudian kita jumlahkan lagi ya, dan hasilnya ini. Nah, nilainya itu adalah hasil dari sisanya di sini atau nilai yang ada di sini nanti. Itulah nilainya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, saya akan membahas di sini satu soal yang berkaitan dengan cara Horner ini. Oke, seperti itu teman-teman. Seperti ini teman-teman. Tentukanlah nilai setiap suku banyak berikut ini dengan cara Horner. Ya, kita coba. A, X pangkat 3 tambah 7X kuadrat kurang 2X tambah 4 untuk X sama dengan 2. Oke, dan seterusnya untuk bagiannya saya coba jawab. Oke, yang bagian A dulu. Katanya nih di suatu fungsinya, jadi saya ambil fx juga. Kalau saya tulis sebuah fx itu bisa-bisa saja ya, boleh saja teman-teman. Jadi dimisalkan nih fx-nya berbentuk ini ya, x pangkat 3 ditambah dengan 7x ya, dikurang 2x ditambah 4. Nah, katanya nih untuk X sama dengan 2 ya. Jadi untuk X ya, X sama dengan 2. Oke. Jadi saya tulis di bagian kiri itu yang 2 ya, karena kan X-nya 2 atau K-nya 2 ya. Kemudian saya ubah begini. Oke, kemudian saya tambah. Koefisiennya saya ambil. Kalau koefisien ini kan 1 nih, berarti 1 di sini. Kemudian 7, dan lihat, perhatikan di sini teman-teman. Oh, ini kuadrat ya. Mohon maaf.
Jadi 7, jadi untuk urutannya ini berdasarkan urutan pangkat. Jadi 1 koefisiennya, kemudian pangkat 3 ini pangkat 2 berarti 7. Oke, pangkat 1 berarti minus 2. Di sini 4 konstanta. Kemudian saya tambahkan ke bawah, ini tambah 1, kemudian saya kali 2 kali 1 2. Kemudian saya tambah 9. Kemudian kali 2 kali 9 18. Kemudian saya kali ini minus 19. Oh, maaf, 16 ya, bukan minus. Dia hasilnya 16. Oke, kemudian saya kali 2 kali 16 itu 32. Oke ya, kemudian saya tambahkan hasilnya 36. Nah, artinya apa? Nilai F2 itu dia jadi nilai F2 itu sama dengan 36. Begitu teman-teman ya, karena berdasarkan nilai yang ada di sini nih. Oke, paham ya teman-teman? Oke, bagusnya lagi saya coba akan membahas lagi yang bagian B ya, supaya lebih jelasnya lagi, karena pangkatnya berbeda nih, pangkatnya bukan pangkat 3 tapi pangkat 4, dan hilang satu pangkatnya, pangkat 3-nya nggak ada. Oke, kita coba bagian B ya. Oke, bagian B, jadi fx dulu saya tulis sama dengan 2x pangkat 4 dikurang x kuadrat ditambah 8. Ya, untuk x sama dengan min 3. Oke. Di sini tentunya di sini jadi min 3. Ya, buat begini. Oke. Kemudian saya tambah. Nah, sekarang saya ambil koefisien-koefisiennya nih. Koefisiennya ini adalah 2. Kemudian koefisiennya yang x pangkat 3 0 gitu. Ya, kita masukkan 0. Ya, kemudian koefisiennya x kuadrat dia minus 1. Gitu teman-teman ya. Oke, kemudian 8. Kenapa bisa 0? Karena kan pangkatnya 3, x pangkat 3 kan nggak ada. Berarti dia kita pakai ganti 0 gitu. Kemudian saya tambahkan yang di depan dulu 2. Oke, berarti saya kali nih, min 3 kali 2 itu minus 6. Kemudian saya tambahkan dia minus 6. Kemudian saya kali lagi positif 18. Kemudian saya jumlah lagi 17. Oke, kemudian saya kali. Mohon maaf ya teman-teman. Saya kali lagi nih, min 3 kali 17 itu negatif 51 ya. Coba 17 kali 3, 21, 12, 45. Oke, minus 51. Nah, 51 negatif ditambah 8. Negatif, positif 8. Berarti saya jumlahkan saja. Pinjam sisa 3, 43 ya. Oke, negatif berarti. Negatif 43. Oke, jadi hasilnya ini teman-teman. Jadi nilai untuk, maaf, ya nilai untuk x, jadi nilai f apa itu min 3 kalau saya ganti hasilnya minus 43. Oke, seperti itu teman-teman ya. Saya kira tidak terlalu rumit ya teman-teman. Saya coba akan melanjutkan lagi yang bagian C-nya ya, supaya kita langsung belajar lagi sekali lagi bagian C lagi. Oke, berarti fx-nya saya ambil 7x pangkat 4 ditambah 20 x pangkat 3, wah, panjang ini ya, dikurang 5x kuadrat ditambah 3x ditambah 5. Nah, untuk x-nya, untuk x sama dengan 1. Oke ya, jadi saya tulis di bagian kiri x sama dengan 1. Jadi boleh juga tulis begini teman-teman ya. Ya, tidak harus 1 terus saja. Bisa juga x sama dengan 1. Ya, atau sesuai dengan yang di sini. Oke, saya garis begini, kemudian saya jumlahkan. Nah, saya lihat nih mana-mana koefisien yang saya ambil dan terurut ya. Jadi 7, kemudian 20, pangkat 2 minus 5, kemudian 3, dan terakhir 5.
Oke, saya tambahkan. Kalau saya tambahkan teman-teman, turun 7 ya. Kemudian X-nya 1 dikali nih 7. Dijumlah 27 ya. 1 kali 27 ya 27. Kemudian saya sederhanakan ya. Dia hasilnya min 5 tambah 27 itu positif 22. Oke, kemudian dikali 1 ya 22. 22 tambah 3 itu 25. Dikali lagi 25 ya, 25 tambah 5 30. Oke, artinya apa? Ya, nilai F1 sama dengan 30. Oke, seperti itu teman-teman ya. Saya kira tidak terlalu rumit sih ya teman-teman. Silakan pelajari kembali contoh-contoh soal yang saya berikan. Kalau ada soal-soal yang lain teman-teman dapat. Oke, saya lanjut lagi bagian D ya. Wah, panjang ini ya. Ada pangkat 7 dia sampai pangkat 7 nih. Oke, langkahnya tetap sama teman-teman ya. Kita coba bagian D lagi. Oke, sebuah fungsi fx-nya berarti ya. Jadi fx-nya sama dengan 4x pangkat 7 dikurang 8x pangkatnya 5 ditambah 4x pangkat 4 dikurang lagi 5x pangkat 3 ditambah 15x dikurang 22. Wah, untuk x-nya sama dengan minus 2. Oke. Wah, panjang juga ya. Oke, saya ganti X-nya min 2 berarti di ruas kiri, bukan saya ganti ya, maaf, disimpan di sebelah kiri, X sama dengan minus 2. Kasih garis. Oke. Saya panjang lagi karena panjang nih. Oke, saya perhatikan koefisiennya dan pangkatnya juga. Oke, koefisiennya 7, paling tinggi 4 di sini ya, pangkatnya 7. Kemudian pangkatnya 6. Pangkatnya 6 kan nggak ada nih, berarti dia masukkan 0. Oke, pangkatnya 5 minus 8. Pangkatnya 4. Oke, berarti 4. Pangkatnya 3 minus 5. Pangkatnya 2 nggak ada nih, berarti dia 0. Ya. Kemudian pangkatnya 1, 15. Wah, kurang ini ya. Oke, pangkatnya 1 itu 15 dan konstantanya minus 22. Oke, saya tambah. Turun berarti ini dapat 4. Min 2 kali 4 minus 8. Oke ya. Nah, kalau saya jumlah minus 8, saya kali nih 16. Positif ya. Min 8 tambah 16 itu kan 8 ya. Oke. Kemudian min 2 kali 8 itu negatif 16. 4 ditambah negatif 16 itu negatif 12. Oke. Nah, sekarang min 12 kali min 2 kali min 12 itu positif ya, 24. Kemudian min 5 tambah 24 itu positif 21. Min 2 kali 21 itu minus 42 ya. Karena kan dikali minus 2 nih, hasilnya minus. Ya, 2 kali 21 42. Saya jumlah lagi berarti negatif 42 sendiri. Minus 2 kali minus 42 itu positif ya, 84. Oke, saya jumlah lagi itu didapat 99. Nah, min 2 kali 99 itu negatif berapa ya? Negatif 198 ya. 198. Coba 99 kali 2, 18, 81, 19. Tapi negatif ya. Nah, untuk dijumlahkan berapa nih? Negatif berarti kalau ditambah bertambah ini dia teman-teman. Jadi 22 ini 01 10 21 2 220 tapi dia negatif. Nah, artinya hasil X sama dengan min 2 minus 220. Jadi nilai ya, nilai F min 2 sama dengan negatif 220. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nggak rumit sih kalau kita mau belajar tentang polinomial seperti ini. Untuk bagian E, mau ngebahas saya atau tidak teman-teman?
Mau sebagai latihan teman-teman sendiri boleh, silakan sebagai latihan dengan mengikuti langkah-langkahnya seperti ini ya. Jadi saya tidak usah bahas ya, mungkin sampai D saja. Kita ketemu lagi di pembahasan video selanjutnya teman-teman ya. Jangan lupa belajar terus agar dapat nilai yang bagus. Oke, saya akhiri. Jangan lupa subscribe-nya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.